Rujukannya tidak ada binatang yang bisa bicara berkomunikasi dengan manusia kecuali iblis yang masuk ke dalamnya. Iya, maksud saya ada tertulis di data mana gitu. Ada tertulis di data mana gitu loh, Bu. Iblis masuk melalui batu, pasti melalui binatang yang cocok dia rasa ular. Oke, dengaran ya? Oke, dah bagus. Oke, Pak Dehe, udah sampai di ini tadi ya. Artinya harus tahu dulu permasalahan di awal. Yesus berfirman, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, di hari ke-6, beranak cicitlah engkau, penuhi seisi bumi ini. Artinya Adam dan Hawa itu harus berketurunan di dalam, tidak di dalam dosa. Jadi suatu Tuhan berfirman beranak cicit engkau tidak di dalam dosa ya. Oke, paham ya sampai di situ ya. Pak Ustadz, suara saya enggak ini kan? Enggak. Oke ya. Enggak. Cuma saya agak janggal masih, Bu. Betul kata Pak Dehe, setelah Adam makan buah itu gitu loh. Ya, setelah Adam makan buah itu, dia nggak mati gitu loh. Nggak mati dia. Ya, itu yang mau saya jelaskan Pak Ustadz. Itu yang mau saya jelaskan. Kan kata Tuhan, itu... Hai Adam, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Kata ular, kata ular nih ya. Kata ular, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Setelah kita lihat Adam makan, kan kayak gitu, tetap aja dia hidup. Berarti siapa yang betul di antara Tuhan dengan ular? Ular yang betul itu. Oke. Ular siap, kan siap. Bahwa apa? Setelah Adam makan tidak mati gitu Adamnya. Ya, oke, saya paham. Oke. Jadi seakan-akan yang benar ular ya. Ular. Ya, seakan-akan yang benar karena tidak mati. Oke. Nggak mati jadi Pak Adamnya. Dehe ini menuntut harus mati karena Tuhan berfirman satu hari kamu makan buah itu kamu mati. Ya. Nah, kronologisnya seperti apa? Harus tahu dulu kronologisnya. Ya. Jadi Tuhan itu udah pernah saya jelaskan Pak Ustadz, berkata kepada beranak cicit engkau itu suatu statement yang tidak bisa dirubah karena iblis memperalat ular itu berkata demikian. Jadi ular tidak bisa berbicara. Nah, kenapa bisa berbicara? Karena Lucifer masuk ke dalam ular itu. Oke, kita yakini dulu bahwa itu adalah itu referensinya dari mana itu, Bu? Ya, karena gini Pak, kalau bisa berbicara, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang berbicara. Tidak ada hewan berbicara. Enggak, yang saya tanyakan sama Ibu, waktu Ibu menjelaskan itu rujukannya dasarnya dari mana gitu loh. Rujukannya tidak ada binatang yang bisa bicara berkomunikasi dengan manusia kecuali iblis yang masuk ke dalamnya. Iya, maksud saya ada tertulis di data mana gitu. Ada tertulis di data mana gitu loh, Bu. Iblis masuk melalui batu, pasti melalui binatang yang cocok dia rasa ular. Bentar, ular Bu. itu akhirnya dikutuk. Bentar, Bu. Ular itu yang Ibu ceritakan itu tertulis di mana kayak gitu. Ya, iblis memasuki ke ular tertulis di mana? Maksud saya apakah di kitab Anda atau di kitab apa gitu? Karena gini, tidak ada tertulis bahwa ular itu kemasukan sama iblis, tapi kelakuan ular itu sampai sekarang kan ular kan tidak bisa bicara. Tidak pernah berkomunikasi ular dengan manusia atau binatang apapun, tidak pernah kecuali dimasuki oleh iblis gitu. Jadi dari mana kita harus tahu dulu awal dan akhir seperti apa endingnya, karena kita tahu Lucifer itu sampai Herodes berusaha membunuh, sampai di mana berusaha membunuh anaknya. Nah, itu yang tidak dimengerti sama Pak Dehe. Oke. Nah, setelah perkataan beranak cicit dan menulis isi bumi ini suatu tidak boleh tidak terjadi. Dan iblis sudah mengerti beranak cicit di dalam akan kubuat di dalam dosa, dan aku harus menggoda perempuan dulu yang lemah.
gitu. Yang lemah itu perempuan. Seandainya udah berulang-ulang ini ular ini, tapi tidak dituliskan. Sudah berulang-ulang ular menggoda si Adam, tidak dituliskan. Menang, lulus. Yang dituliskan di Alkitab ini adalah ketidaklulusan dari perempuan itu. Nah, ya begitu yang dapat kita tangkap dari wanita itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, dan dia memberikan kepada Adam. Adam merasa begini. Sudah mengerti. Ya, istri yang kukasihi. Nggak usah berbeling-beling, sudah mengerti kan? Udah mengerti ya? Sudah mengerti. Oke. Lalu kenapa tidak mati? Hanya itu ya. Sebentar dulu, gantian bicara, jangan ibu terus. Kata ibu, iblis yang berbicara ke ular. Ya. Tahu dari mana iblis itu berbicara kepada ular? Ibu tahu dari mana? Anda belum meyakini bahwa ular berbicara kepada perempuan itu bukan ular itu. Dia memperalat. Tolong dijawab sesuai pertanyaan. Ibu dari mana tahu bahwa yang berbicara kepada perempuan itu adalah iblis? Bisa saja malaikat yang berbicara. Bisa saja malaikat Gabriel. Bisa saja malaikat yang lain. Ibu datanya dari mana bahwa iblis yang berbicara kepada ular? Dari mana itu? Saya belum. Karena Pak D tidak tahu apa kaitannya kematian Yesus di kayu salib dengan harus mati. Nggak ada kaitannya Yesus di sini. Itu yang salah ini. Di sini yang salah nih Pak D ini. Di situ masalahnya. Pak Ustadz, dia tidak mengerti kematian Yesus di dalam kayu salib ada kaitannya dengan kesalahan manusia di awal. Itu tafsiran ibu harus tahu. Waduh. Makanya Paulus mengerti itu. Ya. Paulus itu orang jahat, Bu. Anda harus tahu. Aduh, Pak D, Anda ya udah. Ya. Anda kalau kayak gitu Ibu Karyana, kita akhiri diskusi dengan Ibu Karyana dulu ya. Ademkan dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sadu ya. Waduh. Panas ibunya, Pak Dehe.